Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Anak-anak, mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok suatu teks, kita akan lebih mudah memahami isi teks tersebut. Cara menentukan ide pokok suatu teks yaitu 1. Membaca teks dengan cermat. 2. Menemukan kalimat utama setiap paragraf. Kalimat utama bisa terdapat di awal dan di akhir paragraf. Ketiga, menentukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Simaklah contoh paragraf berikut. Selanjutnya, tentukan ide pokoknya. Sikap tubuh yang benar. Sikap tubuh memengaruhi kesehatan alat gerak kita. Kita perlu membiasakan diri bersikap tubuh yang benar. Sikap tubuh yang salah dapat menyebabkan gangguan tulang belakang. Nah, ini yang garis biru, sikap tubuh memengaruhi kesehatan alat gerak kita, itu adalah kalimat utamanya. Kemudian dari kalimat utamanya, ide pokoknya, sikap tubuh mempengaruhi kesehatan alat gerak. Kamu juga dapat menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Sebuah gambar juga mengandung cerita yang dapat kamu pahami. Cara menentukan ide pokok dari gambar yaitu 1. Memperhatikan apa saja yang ada pada gambar. Kemudian yang kedua, memperhatikan situasi dalam gambar. 3. Tentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Perhatikan ini ya. Gambar berikut. Nah, ini adalah gambar anak-anak yang sedang mengikuti lomba ya. Menentukan ide pokoknya dari sebuah gambar yaitu memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Itu adalah ide pokok dari gambar ini. Simaklah teks berikut dengan seksama. Sikap tubuh yang benar. Sikap tubuh memengaruhi kesehatan alat gerak kita. Kita perlu membiasakan diri bersikap tubuh yang benar. Sikap tubuh yang salah dapat menyebabkan gangguan tulang belakang. Contohnya, gangguan tulang belakang adalah skoliosis, lordosis, dan kifosis. Contoh sikap tubuh yang benar adalah berdiri dengan tegak. Ketika berdiri, pandangan kita lurus ke depan, tubuh kita juga sebaiknya tidak membungkuk. Judul teks di samping adalah sikap tubuh yang benar. Sumber teksnya dari majalah Anak. Paragraf 1, ide pokoknya, sikap tubuh memengaruhi kesehatan alat gerak kita. Paragraf kedua, contoh sikap tubuh yang benar adalah berdiri dengan tegak. Ini ya. Judul teks, sikap tubuh yang benar. Ide pokoknya, sikap tubuh memengaruhi kesehatan alat gerak. 2. Ide pokok paragraf kedua, contoh sikap tubuh yang benar adalah berdiri dengan tegak. Menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah teks yang berisi informasi ilmu pengetahuan. Kita dapat menentukan ide pokok dalam artikel ilmiah. Cara menentukannya, membaca teks dengan cermat. 2. Menemukan kalimat utama setiap paragraf. Kalimat utama bisa terdapat di awal dan di akhir paragraf.
Menentukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Ini ya, membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Kita dapat mengembangkan ide pokok menjadi cerita pendek. Ini adalah langkah-langkah membuat cerita pendek atau cerpen. 1. Menentukan topik cerita yang akan dibuat. 2. Menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. 3. Membuat kalimat utama yang berisi ide pokok. 4. Menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat yang mendukung kalimat utama. 5. Merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. 6. Memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Saat membuat kalimat, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Buatlah sebuah cerita pendek dari ide pokok ini. 1. Gangguan pada alat gerak manusia. 2. Tari tradisional merupakan salah satu keragaman di Indonesia. Demikian anak-anak pertemuan kita kali ini. Saya akhiri dulu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.